Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas lanjutan latihan beberapa soal berkaitan dengan materi matematika aljabar. Nah, kita langsung saja soal pertama. Seseorang bersepeda motor dengan kecepatan tetap menempuh jarak 20 km dalam waktu 30 menit. Berapa jam waktu yang ia perlukan untuk menempuh jarak 140 km? Jadi ini adalah X1-nya. Kemudian yang ini adalah Y1-nya. Yang ini adalah jaraknya, berarti ini adalah X2-nya. Ditanyakan adalah Y2-nya, waktunya ya. Nah, ini disebut juga perbandingan senilai. Jadi perbandingan senilai. Kenapa disebut perbandingan senilai? Karena ketika X-nya membesar, maka Y-nya juga membesar. Begitupun sebaliknya. Nah, rumusnya itu adalah X1 per ya, X2 sama dengan Y1 per Y2. Nah, atau bisa juga X1 per Y1 sama dengan X1 per X1, X2 per Y2. Boleh juga ya. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan nilai X1-nya berapa. X1-nya adalah 20, sedangkan X2-nya adalah 140. Y1-nya adalah 30, Y2-nya tidak diketahui. Nah, ini bisa kita hilangkan, saling meniadakan. Berarti ini 2-nya juga saling meniadakan. 2 sisa 1 ini 7. Ya. Berarti 7 kali 30 sama dengan, berarti ini sisa Y2 sama dengan 210 menit. 210 menit ini sama dengan 180 menit ditambah 30 menit. Kenapa diubah ke seperti ini? Karena pilihan jawabannya itu dalam bentuk jam. Ya, pilihannya dalam bentuk jam. Sedangkan kita ketahui bahwa 1 jam itu adalah 60 menit. Berarti kalau 180 menit itu adalah 3 jam. Sedangkan 30 menit itu adalah 0,5 jam. Berarti jawabannya adalah 3,5 jam. Oke, jadi jawabannya adalah D. Nah, sekarang nomor selanjutnya. Suatu tim yang terdiri atas 16 orang dapat menyelesaikan sebuah pekerjaan dalam 9 hari. Berarti 16 orang ini adalah X1-nya. Sedangkan waktu pengerjaan itu adalah 9 hari. Berarti Y1-nya. Bila 4 orang dari tim tersebut tidak dapat bekerja karena sakit, berarti 16 orang ini dikurangi 4. Nah, sekarang jumlah orangnya menjadi X2. Berarti 16 kurang 4 sisa 12 ya, 12 orang. Nah, bila 4 orang dari tersebut tidak bekerja karena sakit, berapa persen penambahan hari untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Yang ditanyakan adalah penambahan hari dalam bentuk persen. Berarti kita cari dulu Y2-nya. Jadi tentukan dulu Y2. Tentukan dulu Y2-nya berapa? Y2-nya itu adalah jumlah hari jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu jika hanya 12 orang yang bekerja. Nah, ini disebut perbandingan tak senilai. Perbandingan tak senilai. Kenapa disebut perbandingan tak senilai? Karena ketika X-nya membesar, maka Y-nya mengecil. Artinya semakin banyak orang, maka butuh waktu yang semakin sedikit. Nah, kalau perbandingan tak senilai itu rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Ya. Atau A1 per B2 sama dengan A2 per B1. Jadi ini rumusnya kalau perbandingan tak senilai. Nah, sekarang dari sini kita bisa masukkan jawabannya. Ini kesalahan simbol. Ya, enggak usah kita pakai A1, kita pakai X. Ini X1, X2 sama dengan Y2 per Y1. Masukkan nilai X1-nya berapa? 16. Kemudian X2-nya adalah 12 sama dengan
Y2-nya berapa? Y2-nya tidak diketahui, sedangkan Y1-nya 9. Nah, kalau begitu, Y2-nya adalah 16 kali 9 dibagi 12. Ini saya coret bagi 4 sisa 4, ini sisa 3. Ini saya coret, ini sisa 3 ya. Berarti jawabannya adalah 12 hari. Nah, berarti kita butuh 12 hari jika misalnya hanya 16 orang yang bekerja. Berapa penambahannya? Maka penambahannya adalah 12 hari dikurangi 9 hari. Jadi berapa? 12 dikurang 9 sama dengan 3 hari ya. 3 hari. Nah, jadi penambahannya 3 hari. 3 hari ini berapa persen sih? Nah, persentase penambahannya adalah 3 dibagi 9 dikali 100%. Nah, jawabannya adalah berapa? 3 dibagi 9. Ya, tentu jawabannya adalah 33,33% ya. Nah, jadi persentase penambahannya adalah ini 33,33%. Sekarang kita lanjut ke nomor selanjutnya. Seorang pedagang buah berbelanja buah-buahan di pasar induk. Harga rata-rata buah mangga, nangka, apel, jeruk, melon, semangka, duku, rambutan, kelengkeng, salak, dan nanas adalah 525 per kuintal. Ia menambahkan durian sehingga rata-ratanya menjadi 526 per kuintal. Berapakah harga durian tersebut? Nah, ini soal rata-rata ya. Statistik dasar. Nah, jadi kalau misalnya seperti ini kita simpulkan saja. Jadi mangga itu adalah M, nangka itu N, A itu apel, ini jeruk, ini melon, kemudian ini semangka, ini duku dan rambutan. Jadi memang sengaja dibuat ini. Ini kelengkeng, ini salak saya ganti SA ya. Dan ini nanas saya ganti menjadi NA. Nah, ternyata 525 rata-ratanya ya. Nah, kalau misalnya ditambahkan durian menjadi 526 per kuintal. Berapakah harga durian tersebut? Nah, jadi semula ada 11. Berapa buah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Semula ada 11 buah. Ada 11 buah. Oke. Nah, kemudian menjadi 12 buah ya. Menjadi 12 buah karena ada tambahan durian. Nah, sekarang harganya menjadi 5216. Jadi 526 dikali 11. Jadi kalau 526.000 dikali 11 itu kan 6312. Bentar. 5 ada 11 buah jadi 52600 dikali 11 buah itu 6.312. Bentar, ini saya supaya lebih meyakinkan saya coba kalkulator. 526 supaya cepat ya dikali 11 itu 5 juta, maaf ya. Ini kalau saya kali 11 itu menjadi 5.786.000. Itu kalau 11 buah. Nah, sekarang kalau misalnya 12 buah karena ada durian, ini kali 12.
Nah, berarti 526.000 dikali 12. Berarti 6.312. 6.312. Nah, berarti tinggal kita kurangi. Jadi kalau kita kurangi 6.312, sorry ya, ini kita kurangi selisihnya. Ini dikurang ini. Ya enggak apa-apa karena kan kita cuma mencari selisih. Jadi 6312 dikurangi 5786 ya. Nah, menjadi 526. Oh, maaf. Ini ada kesalahan sedikit di sini ya. Maaf. Jadi 525 kita 525 000 dikali 11. Karena ini ada 11 buah. Jadi jawabannya adalah 525 dikali 11. Jawabannya adalah 5.775. Nah, sedangkan kalau ditambah durian rata-ratanya menjadi 526 ya dikali 12 karena ada n-nya 12. Rata-ratanya ini. Nah, totalnya adalah berapa? 526.000 dikali dengan 12 kita dapat 6.312. Nah, sekarang kita cari berapa selisihnya. Karena ini adalah selisih berarti ini kurang ini. Kurang 5.775.000. Berarti 5 juta 6.312.000 dikurangi 5.775.000. Jadi 537.000. Jadi 537.000. Jadi jawabannya adalah 537.000. Nah, dari mana dapat ini? Kan masih ingat kan ya? Ini kan rata-ratanya nih. Ini rata-ratanya. X-nya ini juga rata-ratanya. Kan rata-rata itu kan sama dengan jumlah total dibagi N ya. Nah, berarti dari sini jumlah totalnya itu sama dengan N dikali rata-rata. Nah, sama dengan ini. Jadi jumlah total untuk sebelah buah itu 525 rata-ratanya dikali 11 buah. Sedangkan jumlah total untuk 12 buah rata-ratanya 526 dikali 12 dapat ini. Nah, tinggal kita perkurangkan ya, untuk mencari selisihnya. Selisih ini itulah harganya durian sebagai buah tambahannya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nomor selanjutnya. Nah, sekarang kita lanjut. Nilai M pada persamaan 3M dikurang 12 sama dengan 343 4 dikurang M. Nah, caranya kalau dapat soal seperti ini, kita harus ubah 343 ini dalam bentuk 3 pangkat sekian ya. Nah, ini kan jadi 3M dikurang 12. Nah, 343 itu kalau teman-teman masih ingat itu 3 pangkat 5 ya. 3 pangkat 5 ini 4 dikurang M. Nah, ini kan 3 pangkat 5 dalam kurung. Kita harus ubah menjadi bentuknya seperti ini. Berarti 3M dikurang 12. Ini 3. Ini tentu kita kalikan dengan yang di luar ya. Berarti 5 dikali 4 berarti 20. Ya, 20. Kemudian dikurang 5 kali M berarti 5M. Nah, sudah sama kan bentuknya, berarti 3M dikurang 12 sama dengan 20 dikurang 5M. Nah, berarti 3M ditambah ini 5M sama dengan 20 ditambah 12. Ini menjadi 8M sama dengan 32. Berarti M sama dengan berapa? 32 dibagi 8, 4. Jadi jawabannya adalah 4. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Dalam suatu kelas, perbandingan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki adalah 4:3.
Jika selisih jumlah siswa perempuan dan laki-laki adalah 6, maka banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah. Nah, masih ingat rumusnya? Ya. Jadi kita gunakan perbandingan. Maka jumlah, jadi kalau masih ingat ininya, jumlah siswa itu sama dengan jumlah perbandingan dibagi dengan jumlah atau selisih perbandingan dikali selisih siswa. Ya, ini rumusnya ya. Jadi jumlah total sesuatu itu sama dengan jumlah perbandingannya dikali selisihnya dibagi dengan selisih perbandingannya. Nah, jumlah perbandingannya berapa? Berarti 4 tambah 3. 4 tambah 3. Selisih perbandingannya 4 kurang 3. Selisih siswanya 6. Ya. Berarti 4 tambah 3, 7. Jadi 7 dikali 6 dibagi 1. 7 dikali 6 jawabannya adalah 42. Jadi jawabannya adalah 42 siswa. Nah, sekarang rata-rata dari 2125, 2135, 2145, 2155, 2165, 2175, 2185, dan 2195 adalah. Nah, kalau teman-teman menggunakan rumus jumlah dibagi dengan banyaknya n, pasti akan kesulitan karena angkanya cukup banyak dan kurang ini ya. Jadi caranya adalah kalau kita temukan soal seperti ini, nah cara cepatnya adalah kita urutkan. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti kita tidak bisa menggunakan cara cepat. Yang kita ambil angka tengahnya. Jadi mau tidak mau kita harus menggunakan cara manualnya ya. Karena cara cepatnya tidak bisa kita gunakan. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, andaikan ini ganjil, nah kita bisa gunakan cara cepatnya. Nah, ya, oke lah. Jadi kita pakai cara manualnya saja. Berarti berapa jumlahnya? Ya, ini kita harus jumlah ya. 2125 ditambah 2135 ditambah 2145 ditambah 2155 ditambah 2165 ditambah 2175 ditambah 2185 ditambah 2195. Kemudian ini kita bagi dengan 8. Nah, ini kalau kita jumlahkan secara manual itu akan kita dapatkan 17.280 dibagi 8 ya. Jawabannya adalah 2160 rata-ratanya. Nah, kemungkinan sebenarnya bisa kita menggunakan, coba lihat apakah bentuknya seperti deret. Ini 2125 dengan ini kan selisih 10. Ini 10, ini 10, ini juga 10. Berarti ini tidak usah kita panjang lebar seperti ini ya. Kita bisa menggunakan deret. X-nya sama dengan SN-nya dibagi N-nya. Ya kan? Nah, ini kan bedanya itu kan 10. Kemudian A-nya itu 2125. Berarti SN-nya itu bisa kita temukan. SN-nya dibagi dengan SN-nya. Nah, coba kalau kita pakai rumus SN ya. Oke, kita pakai sama dengan SN, masih ingat rumusnya? N per 2 ya. A ditambah UN ya. Kemudian kita bagi dengan N.
1. Oke. Berarti kalau seperti itu coba kita lihat. Ini N-nya kan 8 ya. N-nya saling meniadakan berarti. Berarti A tambah UN dibagi 2. Kan N-nya saling meniadakan. Ya. Berarti coba kita gunakan A-nya berapa sih? 2125. Oh, kita harus cari UN-nya lagi ya. Ya, kita harus cari UN-nya lagi. Oke, berarti kalau begitu coba kita pakai rumus yang N per 2, 2A ditambah N kurang 1 dikali B dibagi N-nya. N-nya bisa kita hilangkan. Nah, ini menjadi, ini kali ya, 2A ditambah N kurang 1 dikali B dibagi 2. Oke. Nah, sekarang 2 kali 2125 ditambah N-nya kan 8, pasti 7 dikali B-nya, B-nya kan 10 dibagi 2. Nah, apakah benar? Coba. Coba. 2 dikali 2125 sama dengan 4250 ditambah 70 dibagi 2. Oh, dapat ya jawabannya. Jadi jawabannya adalah 2160. Nah, berarti bisa kita pakai rumus SN ini ya. Karena kenapa? Karena polanya itu dia punya beda, tetap konsisten 10. Nah, jadi makanya kita bisa menggunakan rumus ini SN per N. Tetapi andai kata ini ganjil, maka kalau dia ganjil dan polanya tetap, tinggal kita ambil bagian tengahnya saja. Dan itulah rata-ratanya ya, itulah rata-ratanya. Nah, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 17. Nah, tarif parkir mobil untuk 2 jam pertama adalah 3.000. 3.000 dan tarif selanjutnya adalah 4.000 per jam. Jika parkir selama 5 jam, maka harus membayar parkir 11. Berarti kalau 5 jam, ya 5 jam, ya tinggal tarifnya. Nah, jam pertama berapa? 3.000. Berarti 1 jam pertama kan sudah lewat. Tinggal berapa jam? Tinggal 4 jam. Berarti 4 dikali 4.000. Nah, ini berapa? 3.000 dikali ya. Ditambah 16.000. Jadi jawabannya adalah berapa? Nomor 17. Berapa jawabannya? 3.000 ditambah, bentar. Tarif parkir mobil. Oh, sorry, maaf. 2 jam pertama. Maaf, ini saya salah. Ini 2 jam pertama adalah 3.000 dan tarif selanjutnya adalah 4.000 per jam. Nah, 2 jam pertama 2 berarti ini 2 kali. Ini yang 3.000 ini untuk 2 jam ya. Ini untuk 2 jam. Jadi ini untuk 2 jam. Berarti sisanya adalah 3 jam ya. Maaf, ini saya tadi tidak jeli membaca ini. Ini 3 jam. Berarti ini sisa berapa? 12.000. 3.000 tambah 12.000, 15.000. Jadi dia harus membayar 15.000. Jelas ya? Jadi ini 2 jam. Jadi ini pengeco ya. Jadi 2 jam. Biasanya kan 2 jam 1 jam pertama. Nah, ternyata ini ada pengeco 2 jam pertama. Berarti 2 jam pertama itu 3.000, sedangkan setiap per jam itu 4.000. Selanjutnya berarti kan sisa 3 jam. Berarti kali 4.000 12 tambah 3.000 16.000. Nah, sekarang kita lanjut nomor 18. Diketahui rata-rata 45 X dan Y adalah 5. Maka rata-rata dari 78 X dan Y adalah oke. Nah, kan ingat rumusnya rata-rata kan? X sama dengan
sigma jumlahnya dibagi dengan N-nya, banyaknya. Nah, sekarang kan untuk yang 5 ini nih, berarti rata-ratanya 5, jumlahnya itu berarti 4 ditambah 5 ditambah X ditambah Y, ya kan? Nah, kita bagi berapa? Nah, 1, 2, 3, 4. Ada 4 data. Berarti 20 sama dengan 4 tambah 5, 9. Tambah X tambah Y. Oke? Berarti X tambah Y-nya berapa? Ya, X tambah Y-nya sama dengan 20 kurang 9, berarti 11. Nah, sekarang berapa rata-ratanya kalau 7, 8, 9, X dan Y? Berarti tinggal rata-ratanya sama dengan jumlahnya dibagi N-nya. Jumlahnya itu 7 tambah 8 tambah 9 tambah X tambah Y. Dibagi 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Nah, langsung saja. 7 tambah 8, X, Y-nya itu kan 11. Berarti 7 tambah 8 tambah 9 tambah 11. Berarti ini 35 dibagi 5. Jawabannya adalah 7. Oke. Jadi jawabannya adalah 7. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 19. Jika suatu kolam diisi air melalui keran A, B, atau C saja, kolam tersebut akan penuh dalam waktu berturut-turut 2 jam, 90 menit, atau 1 jam. Jika ketiga keran digunakan bersama-sama selama 20 menit, maka kolam tersebut terisi, berapa bagian? Nah, jadi kita samakan satuan ke dalam menit dulu ya. Jadi 2 jam itu berapa? 120 menit. Karena kan ini ada 2 jam ya, sedangkan yang lain menit. Sedangkan 1 jam itu adalah 60 menit. Oke. Nah, dalam waktu 20 menit, air yang terisi adalah nah, kita keran A dulu nih. Jadi si A dulu. A itu kan coba lihat. Total A itu kan 2 jam ya. 2 jam 120 menit. Sedangkan kita cuma punya waktu 20 menit. Berarti 20 dibagi 120 bagian. Nah, sedangkan di B kita punya waktu 20, sedangkan waktunya adalah 90. Berarti ya ini bagian. Nah, sekarang di C ya 20 60 ya, berarti 20 per 60 bagian. Ya, kita sederhanakan nih supaya mudah. Ini kita coret 2 dibagi 12 berarti 1/6. Sedangkan yang ini kita coret, enggak bisa, tetap 2/9. Sedangkan yang ini 1/3 bagian. Nah, jadi yang terisi oleh keran A, B, dan C, kalau misalnya digunakan secara bersama-sama, tinggal kita jumlahkan. Nah, mana ini kursornya? Maka yang terisi oleh keran A, B, C dalam 20 menit ya. Nah, tinggal kita jumlahkan nih berapa bagian. Itu adalah 1/6 dijumlahkan dengan 2/9 dijumlahkan dengan 1/3. Nanti akan dapat 26/36 atau 13/18 atau 0,72 bagian. Jadi jawabannya adalah D. Sekarang kita lanjut ke nomor 20. Pak Ali mengolah 8,75 kuintal stroberi menjadi selai. Hasil selainya setelah ditimbang diperoleh 750 kg.
banyaknya stroberi yang menyusut. Nah, ini mengkonversi ya. Jadi awalnya berapa? 8,75 kuintal. Ini kalau diubah ke dalam bentuk kilogram, berarti berapa? Ya, berarti 875 kilogram. Nah, hasilnya hanya 750 gram. Hasil 750 gram. Berarti ada penyusutan sebesar berapa? Penyusutannya berapa? Tinggal kita kurangi. Penyusutannya 875 dikurangi 750. Jawabannya adalah 125 kg. Jadi ada 125 kg yang menyusut. Nah, itu 125 itu berapa persentasinya? Berarti persentase penyusutan sama dengan 125 ya dikali dengan awalnya 875 dikali 100%. Ini jawabannya 1/7 ya dikali 100%. Berarti berapa kalau 1/7? Nah, 14,3%. Jadi penyusutannya adalah sekitar 14%. Nah, demikianlah pembahasan soal sesi kelima ya untuk materi matematika geometri. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Silahkan diberikan catatan, komentar jika misalnya teman-teman punya cara atau tips and trik lainnya ketika mengerjakan soal TIO agar kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.